Bersetting pada abad ke-19, film asal Vietnam berjudul The Third Wife ini mengangkat tema yang terbilang cukup berani. Pada zaman sekarang di mana tengah maraknya penolakan atas child marriage atau pernikahan di bawah umur. Meskipun pada abad itu sudah menjadi bagian dari adat di negara Vietnam, ketika gadis di atas umur 13 tahun memang sudah harus diwajibkan untuk segera menikah. Sebelum kita mulai eksekusi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mengisahkan tentang Mei, seorang gadis belia cantik yang secara sukarela menjadi istri ketiga dari seorang tuan tanah kaya raya bernama Tuan Hung. Tuan Hung sendiri sudah memiliki dua istri. Istri pertamanya bernama Nyonya Ha, dan istri keduanya bernama Huan. Tuan Hung juga sudah mempunyai 3 orang anak dari kedua istrinya. 1 orang anak remaja lelaki bernama Son, hasil dari pernikahannya dengan Nyonya Ha, dan 2 orang anak perempuan bernama Lin dan Nan, anak bersama istri keduanya bernama Huan. Dengan menaiki sebuah perahu, Mei menuju ke kediaman keluarga Hung yang bertempat di sebuah perdesaan yang indah dan permai. Pada malam harinya diadakanlah resepsi pernikahan yang terbilang cukup mewah, dengan hiburan tarian dan juga nyanyian. Setelah pesta pernikahan usai, tibalah masa yang begitu dinanti-nantikan oleh Tuan Hung, yaitu ritual bercocok tanam di malam pertama di lahan Mei yang masih sempit. Tuan Hung terlihat begitu bersemangat, sementara Mei terlihat agak sedikit gugup, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya. Lalu scene film berpindah pada ilustrasi, memperlihatkan ada sekumpulan ulat sedang memakan daun-daun muda. Seolah gambaran itulah yang sedang terjadi pada malam pertama Mei dan Tuan Hung. Keesokan paginya terlihat Bibi Lu, seorang pembantu senior, sedang menjemur kain putih dengan sedikit noda bercak darah, menandakan kalau gawang Mei sudah berhasil dibobol secara sempurna oleh Tuan Hung. Dalam percakapan pada saat makan malam, Nyonya Ha memberitahu Tuan Hung kalau anak mereka Son sudah cukup umur untuk segera menikah. Nyonya Ha bilang, kita sudah harus mulai mencarikan calon istrinya. Son tampak terkejut dengan ucapan ibunya itu. Begitu juga dengan muka si ibu tirinya, yaitu Huan. Keesokan harinya saat sedang berbincang-bincang dengan Mei, Bibi Lu memberitahu kalau Huan, istri kedua Tuan Hung, belum sah menjadi seorang nyonya di keluarga Hung, karena dia belum memberikan Tuan Hung keturunan seorang anak laki-laki. Sejak saat itu Mei menjadi terobsesi untuk bisa melahirkan seorang anak laki-laki, berdoa siang dan malam agar bisa menjadi Nyonya Hung seutuhnya. Pada malam harinya, Nyonya Ha dan Huan menceritakan tentang pengalaman mantap-mantap mereka dengan Tuan Hung kepada Mei. Bagaimana Tuan Hung sangat suka bermain kasar saat di tempat tidur. Mei tampak malu-malu mendengarkan cerita dari Nyonya Ha. Sambil tertawa, Nyonya Ha bilang, tak lama lagi kamu akan mengerti bagaimana rasanya. Meskipun sudah menikah, sifat kekanakan Mei masih tetap ada, seperti gemar bermain bersama dengan anak-anak Huan. Singkat cerita, pada malam harinya, di mana sebelum mantap-mantap, Tuan Hung menyuruhnya untuk berlutut dan merangkak ke arahnya yang sedang bersiap sedia di sebuah kursi. Mei yang sudah mulai paham akan dunia percocok tanaman, mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya itu. Setelah ritual enak-enak itu selesai, saat ingin buang air kecil, Mei melihat sosok seorang wanita sedang menuju ke dalam hutan. Karena penasaran, dia pun mengikutinya. Ternyata sosok itu adalah Huan, istri kedua Tuan Hung,
yang sedang bermantap-mantap ria dengan Son, anak tirinya sendiri. Melihat kejadian itu, Mei memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang baru saja dia saksikan kepada suaminya. Sejak hari itu, Mei seperti ketagihan menyaksikan Huan dan Son bercocok tanam di hutan dan secara diam-diam mengintip aksi mereka. Di tempat lain, pembantu Tuan Hung kedapatan berbuat hal mesum. Atas kejadian tersebut, pembantu itu mendapat hukuman dengan cara dicambuk berkali-kali. Sementara si perempuan yang tengah hamil digunduli dan dipaksa menjadi biksu untuk menebus kesalahannya. Melihat itu, Mei semakin yakin untuk tidak melaporkan hubungan Huan dan Son kepada Tuan Hung. Dia khawatir kalau mereka akan bernasib sama dengan pembantu-pembantu itu. Hari demi hari berlalu, Mei pun akhirnya mengandung. Harapannya masih sama, agar dia bisa melahirkan anak laki-laki dan bisa dengan segera menggantikan posisi Nyonya Ha sebagai tuan rumah. Meskipun ketiga istri ini terlihat sangat akur, sebenarnya ada perang dingin antar ketiganya, terutama antara Nyonya Ha dan Mei. Terlihat Nyonya Ha mulai kurang senang dengan Mei, karena lama-kelamaan Mei sudah mulai bisa mengambil hati keluarga Tuan Hung. Keadaan Mei yang hamil besar dimanfaatkan oleh Nyonya Ha untuk mengambil hati Tuan Hung. Dengan pengalaman bercocok tanam yang dia miliki, Nyonya Ha dengan mudah mengambil kembali hati suaminya. Mei yang secara tidak sengaja melihat aksi mantap-mantap Tuan Hung dan Nyonya Ha terlihat semakin khawatir. Mei semakin tidak sabar untuk segera melahirkan dan bisa kembali melayani Tuan Hung. Mei semakin gelisah karena sudah lama serabi lempitnya tidak tersentuh. Ditambah lagi dia secara diam-diam sering menyaksikan pergempuran Huan dengan Son, anak tirinya di hutan. Anehnya, Mei bukannya tertarik dengan Son, dia malah lebih punya ketertarikan khusus dengan Huan. Pada suatu malam, Mei meminta untuk menginap di kamar Huan. Huan pun mengizinkannya. Dan di malam itu Mei mencoba mengajaknya untuk beradu kue apam, tapi ditolak mentah-mentah oleh Huan. Mendapat penolakan dari Huan, Mei terlihat sedih. Scene lalu berpindah, di mana Son berontak. Dia menolak untuk dinikahkan dengan gadis yang tidak dia cintai. Namun dia tidak punya pilihan lain, karena sudah menjadi adat istiadat untuk menikah jika sudah waktunya. Diam-diam Son mendatangi Huan. Sambil menangis dia mengajak ibu tirinya itu untuk kawin lari. Jelas saja Huan menolaknya. Secara terpaksa Huan memutuskan hubungannya dengan Son. Son bertanya, apakah kau pernah mencintaiku? Lalu dijawab oleh Huan, aku lebih mencintai ayahmu. Mendengar itu Son menjadi semakin kecewa dan merasa hancur. Singkat cerita, pernikahan sederhana pun selesai digelar. Istri Son yang bernama Win yang menunggu di kamar dengan manis sudah sangat bersedia untuk menjalani tugasnya sebagai istri di malam pertama. Namun Son yang mabuk dan masih sedih karena tidak dapat melupakan kue donat ibu tirinya, menolak mentah-mentah istrinya itu dan mengusirnya keluar dari kamar. Keesokan harinya Tuan Hung mengantarkan Win kembali kepada keluarganya dan meminta maaf atas penolakan Son, anaknya. Tuan Hung berjanji akan mengembalikan mahar yang diberi sebanyak 3 kali lipat dan membuat pengumuman publik agar Win bisa menikah lagi. Namun ayah Win menolak menerima anaknya kembali. Ayahnya berkata, istri yang tidak tersentuh oleh suaminya di malam pertama adalah sebuah aib bagi keluarga. Secara terpaksa Tuan Hung membawa Win kembali ke kediamannya. Sementara itu di sisi lain, sudah tiba masa Mei ingin melahirkan. Dibidani oleh Bibi Lu dan Nyonya Ha. Dengan penuh perjuangan sekuat tenaga, Mei sukses melahirkan anak pertamanya. Namun dia harus menelan pil pahit, karena anak yang dia lahirkan berjenis kelamin perempuan. Jelas itu tidak sesuai dengan harapannya. Dia pun tampak kecewa dan sedih. Keesokan harinya Win yang merasa hidupnya tidak berarti lagi karena sudah dibuang oleh suami dan keluarganya
memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di pohon. Atas kejadian itu, Tuan Hung berniat untuk menghukum Son karena ulah anaknya itu, Win, tewas. Di akhir film, prosesi pemakaman Win dibuat, di mana jenazahnya dibawa ke sebuah gua sebagai ritual penghapusan dosa agar dijauhkan dari kesialan. Sementara itu, Mei tampak tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena telah gagal menjadi Nyonya Hung. Dia pun tampak menangis karena kewalahan mengurus anaknya yang rewel. Di akhir film, Lin memotong rambut panjangnya, di mana hal itu dilarang keras oleh adat di masa itu. Namun scene di akhir ini seolah menyampaikan maksud bahwa Lin adalah simbol gadis pemberontak yang menolak untuk tunduk pada aturan dan norma-norma yang ada. Lalu film pun berakhir.